Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap bahagia. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-7 yang akan membahas tentang usaha produksi tanaman sayuran. Sebelum kita mulai, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti ulangan kemarin dan sudah mengumpulkan tugas-tugasnya, dan bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya segera dikumpulkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke baiklah, kita bahas mulai dari permasalahan usaha tani. Untuk keberhasilan usaha tani, kita terlebih dulu harus mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha tani. Salah satu permasalahan dalam usaha tani adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian atau agribisnis belum disertai meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan dalam usaha taninya. Petani sebagai unit produksi terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu. Oleh karena itu, persoalan membangun kelembagaan atau institusi di bidang pertanian agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut on-farm dan off-farm business saja. Ya. Di Indonesia masih sangat kecil skala usaha tani, sehingga menyebabkan kurangnya yang pertama di sini adalah kecilnya skala usaha tani. Kecilnya skala usaha tani ini akan mengakibatkan efisiensi produksi untuk efisiensi produksi yang sangat rendah. Untuk mengatasinya yaitu melalui pendekatan kerjasama kelompok, atau kalau di petani, tingkat petani itu adalah diusahakan gapoktannya itu adalah aktif atau gapoktannya bekerja. Kemudian yang kedua, terbatasnya permodalan untuk pemberdayaan usaha tani. Terbatasnya permodalan di sini, kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan permodalan, maka dilakukan pengembangan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah. Selain itu, penanganan pasca panen dan bantuan kredit lunak menjadi sangat penting bagi para petani untuk meningkatkan usaha taninya. Yang ketiga, kurangnya rangsangan. Di sini maksudnya kurangnya rangsangan adalah penggerak usaha. Jadi setiap orang yang bergerak dalam usaha tani, dalam hal ini adalah petani, berhak mendapat pengetahuan ataupun rangsangan yang lebih terhadap tumbuhnya lembaga-lembaga yang merupakan salah satu jalan usaha tani dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Jadi di sini para penggerak usaha tani itu harus diberikan rangsangan dan berhak untuk mengetahui, meningkatkan pengetahuan terhadap tumbuhnya lembaga-lembaga yang merupakan salah satu jalan supaya usaha tani tersebut berkembang dengan baik. Kemudian yang keempat, ya, di sini yang keempat, masalah transformasi dan informasi. Masalah transformasi dan informasi ini sangat krusial bagi para petani karena menyangkut dengan sarana produksi ataupun nanti hasil produksinya. Masalah informasi dan transformasi dan informasi ini, untuk mengatasi masalah transformasi dan informasi harga, karena belum adanya kemitraan, maka diusahakan pemecahannya melalui temu usaha atau kemitraan antara petani dan pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian yang kelima, luas usaha yang tidak menguntungkan. Luas usaha yang tidak menguntungkan.
Di Indonesia, umumnya petani itu mempunyai lahan atau tanah itu tidak begitu luas. Umumnya adalah petani-petani yang lahannya sedikit atau sempit. Di sini pemilikan lahan yang sempit dan setiap tahunnya cenderung mengalami pengurangan, maka peningkatan produksi pertanian dilaksanakan melalui usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian. Dalam arti di sini intensifikasi itu adalah memaksimalkan lahan yang sempit dengan berbagai jenis tanaman dan menggunakan teknologi yang ada untuk meningkatkan produksi. Sedangkan diversifikasi pertanian dalam arti di sini kita memilih beberapa tanaman dalam satu lahan untuk meningkatkan atau memajukan produksi usaha taninya. Kemudian yang keenam, di sini belum mantapnya sistem dan pelayanan penyuluhan. Harusnya di sini kalau di desa atau di petani, penyuluh itu sangat memiliki peranan penting untuk memajukan atau memberi semangat, memberi kesadaran pada petani untuk meningkatkan usaha taninya. Di sini pengembangan peran penyuluh sebagai konsultan, pemandu, fasilitator, dan mediator. Dalam arti penyuluh itu tidak hanya memberikan informasi atau mentransfer informasi tentang dunia pertanian, tetapi diharapkan juga sebagai konsultan. Jadi sebagai keluh kesah petani atau menanggapi keluh kesah petani, kemudian juga sebagai pemandu, kemudian fasilitator baik dalam teknik budidayanya ataupun nanti pengembangan atau penjualan usahanya, dan mediator, jadi perantara. Jadi sih di sini diharapkan peran penyuluh itu sangat besar bagi pengembangan usaha tani. Kemudian yang ketujuh, di sini lemahnya tingkat teknologi. Lemahnya tingkat teknologi. Seperti kita ketahui, dunia pertanian itu pelakunya sekarang ini kebanyakan adalah orang-orang yang usianya cukup lanjut ya. Sangat sedikit sekali pemuda yang menggeluti atau terjun ke bidang pertanian. Sehingga tingkat teknologi atau penerapan atau penyerapan teknologi di bidang pertanian itu sangat lambat. Karena tadi sumber daya manusianya yang tidak mendukung. Jadi teknologi budidaya di sini terutama yang dikembangkan adalah teknologi budidaya dan teknologi penyiapan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan serta diversifikasi usaha. Jadi di sini usahanya nanti tidak hanya pada usaha tani on farm, tetapi juga diharapkan nanti sudah ke off farm di sini. Apa sih on farm dan off farm? Di sini on farm itu adalah ke teknik budidayanya atau segala sesuatu yang berkaitan dengan budidaya. Kalau on farmnya itu selain itu. Jadi misalkan pengolahan pasca panennya. Jadi misalkan tadinya singkong itu hanya dijual dalam bentuk singkong, tapi nanti sebelum dijual kita diolah dulu menjadi keripik, menjadi getuk, menjadi makanan yang lainnya, itu bisa dikatakan sebagai off farm. Ya. Kemudian aspek sosial ekonomi. Ya, di sini aspek sosial ekonomi, ketidakmampuan perencanaan program pembangunan pertanian ini lebih ke arah pemegang kebijakan. Di Indonesia itu perencanaan program pembangunan pertanian itu belum begitu baik, terlihat dari kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung para petani, terutama dalam penyiapan lahan ataupun ketersediaan lahan yang digunakan, lahan-lahan subur yang digunakan bukan peruntukannya untuk pertanian. Jadi di sini ketidakmampuan pemerintah atau pemegang kebijakan dalam merencanakan program pembangunan pertanian, menyesuaikan program-program itu dengan kondisi dari petani sebagai sebagai konsumennya. Jadi di sini harusnya pemegang kebijakan itu mengeluarkan program-program yang mendukung usaha tani bagi para petani. Contoh misalkan teknologi tepat guna.
Itu harus disesuaikan dengan kondisi petani, disesuaikan dengan kondisi sosialnya, disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Kemudian kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Di sini nanti ada faktor internal dan faktor eksternal. Apabila petani dapat melakukan pengelolaan secara baik, maka usaha tani yang ia lakukan juga dapat berkembang dengan baik. Di sini petani sebagai pengelola ya. Jadi di sini maksudnya petani sebagai pengelola itu mulai dari awal sampai akhir, sampai panen, sampai bahkan penanganan pasca panen itu ditangani oleh petani. Sehingga kalau petaninya dapat mengelola secara baik, maka usaha tani yang ia lakukan juga dapat berkembang dengan baik, diharapkan akan berkembang dengan baik. Kemudian tanah usaha tani. Tanah usaha tani ini tidak hanya tentang luas tanah saja, tetapi tentang kesuburan tanah, tentang macam penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahannya itu untuk apa saja? Karena sekarang itu banyaklah sekali kenyataan di lapangan tanah-tanah subur atau lahan-lahan subur itu digeser bukan untuk bidang pertanian, tetapi untuk pembuatan gedung atau apa. Itu tadi kaitannya dengan yang tadi pemegang kebijakan ya tentang tidak mendukungnya program-program pengembangan pertanian. Kemudian juga topografi di sini. Topografinya, lahan itu berada di dataran rendah atau dataran tinggi atau kemiringannya berapa, itu akan mempengaruhi terhadap usaha tani. Dalam usaha tani skala kecil biasanya tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri. Jadi di sini modal ya. Modal itu nanti akan berkaitan dengan tenaga kerja juga. Jadi dari sini tadi sudah dijelaskan bahwa petani itu rata-rata sulit untuk mendapatkan modal untuk meningkatkan usaha taninya. Kemudian yang keempat adalah tingkat teknologi. Atau kita di sini masih modal ya. Jadi di sini dalam skala usaha tani skala kecil biasanya tenaga kerja berasal dari keluarga, dari tenaga kerja ya. Kemudian yang keempat adalah modal. Petani memerlukan kredit usaha tani agar mereka mampu mengelola usaha taninya dengan baik. Sini sebenarnya pemerintah sudah banyak sekali menggulirkan program-program tentang kredit usaha tani. Tetapi kenyataannya di lapangan itu petani agak kesulitan untuk mendapatkan modal tersebut berkaitan dengan administrasinya. Jadi petani akan merasa kesulitan untuk mendapatkan modal dari kredit usaha tani tersebut. Kemudian tingkat teknologi. Sulitnya petani menerima tingkat teknologi baru dikarenakan kebanyakan petani berusia lanjut. Jadi di sini seperti tadi Ibu katakan bahwa petani-petani di kita di Indonesia itu kebanyakan adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Sehingga kalau kita memberikan teknologi itu penyerapannya agak lambat. Ya, tidak seperti kalau misalkan petani-petaninya yang muda dengan pendidikan yang cukup tinggi, penerapan teknologi itu akan lebih mudah. Kemudian kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keuangan. Jadi di sini penghasilan petani itu si petaninya akan mengelola dengan baik, tidak mengalokasikan pendapatannya itu untuk usaha tani berikutnya dan untuk kebutuhan keluarganya. Kalau mengelolanya dengan baik, maka diharapkan usaha taninya juga akan berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah untuk faktor internal adalah jumlah keluarga. Jumlah keluarga ini kaitannya dengan tenaga kerja. Ada anggapan bahwa semakin banyak jumlah keluarga, kemungkinan ketersediaan tenaga kerjanya akan lebih banyak. Kemudian faktor eksternal. Ini faktor eksternal. Yang pertama, tersedianya sarana transportasi dan komunikasi. Komunikasi dapat mengembangkan pola kemitraan. Di sini
karena komunikasinya bagus, apalagi sekarang sudah pesat sekali tentang komunikasi, yaitu dengan HP, dengan apa itu sudah berkembang sekali, maka diharapkan dapat mengembangkan pola kemitraan. Karena usaha tani akan berkembang kalau ada pola kemitraan. Kemudian mengembangkan kelompok kelompok tani, mengembangkan kelompok tani. Jadi mulai digiatkan lagi kelompok-kelompok tani. Seperti Ibu bilang tadi adalah gapoktan. Gapoktannya itu mulai diaktifkan lagi dengan adanya komunikasi yang baik. Kemudian kalau transportasi itu dapat mempermudah proses pengangkutan saprodi, sarana produksi. Ya, kalau transportasinya bagus, jalannya bagus, maka akan mempermudah pengangkutan saprodi, alat-alat pertanian, dan tentu saja adalah distribusi hasil pertanian. Sehingga kalau komunikasi dan transportasinya baik, itu akan diharapkan akan meningkatkan usaha tani. Kemudian aspek-aspek yang menyangkut pemanenan hasil dan bahan-bahan usaha tani. Di sini tentu saja adalah harga hasil, harga saprodi, dan lain-lain. Jadi aspek-aspek itunya harus misalkan harga hasil. Dari pemerintah itu harus menjamin bahwa harganya itu stabil. Jangan misalkan dipermainkan oleh tengkulak. Harga saprodi seperti pupuk dan obat-obatan juga harus stabil. Kemudian alat-alat pendukung petani, usaha tani yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas kredit. Kredit usaha tani dengan bunga ringan. Diharapkan kredit usaha tani dengan bunga ringan dan bersifat kredit dinamis, dalam arti di sini digunakan benar-benar untuk usaha tani. Kemudian yang terakhir adalah sarana penyuluhan bagi petani. Peran penyuluh sangat penting untuk keberhasilan usaha tani, ya. Jadi di sini usaha tani akan berkembang dengan baik kalau peran penyuluhnya maksimal. Ya. Sekarang kita lanjutkan teknologi yang selalu berubah. Ya, jadi di sini teknologi yang selalu berubah tadi harus bisa mengikuti. Tersedianya bahan-bahan produksi dan peralatan secara lokal. Ini kaitannya dengan pemegang kebijakan. Jadi bahan-bahan produksinya harus tersedia karena permasalahan klasik bagi petani adalah susahnya misalkan bahan-bahan produksi pada waktu-waktu tertentu. Kemudian perangsang produksi bagi para petani. Jadi ada rangsangan untuk para petani, ya, atau para penggerak usaha tani, ya, baik dalam bidang pendidikan ataupun di informasi. Kemudian pengangkutan atau transportasi. Tadi sudah dikatakan bahwa pengangkutan dan transportasi mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan usaha tani. Kemudian ada faktor pelancar pembangunan pertanian. Kalau tadi syarat mutlak harus benar-benar dibenahi. Sekarang yang B adalah faktor pelancar pembangunan pertanian. Pertama, pendidikan pembangunan. Jadi melalui pendidikan pembangunan usaha tani itu mulai digalakan. Kredit produksi harus terus ditingkatkan. Kegiatan gotong royong oleh para petani tadi melalui Gapoktan itu diharapkan kegiatan gotong royongnya akan lebih meningkat. Perbaikan dan perluasan tanah atau lahan pertanian. Jadi perbaikan tanah dari tanah yang misalkan kurang subur menjadi tanah yang subur, perluasan tanah itu juga sangat penting untuk peningkatan usaha tani. Ya, dan yang terakhir perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi harus benar-benar merencanakan program pembangunan pertanian itu dengan baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan penyiapan lahan produksi tanaman sayuran, yaitu KD 17 atau kalau di kelas 12 KD 3. Kalau ada yang masih kurang jelas dan mau ditanyakan, silakan melalui grup WA. Tetap sehat dan salam bahagia. Akhirnya Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.